Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 679 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 17 November 2020 dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dibaheni unang hamu marhaposat tujolma namar hosa di bagasat igungna. Aitung pola aha ibana rajuman." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang Anda andalkan dalam hidupmu? Burung tui jantan adalah burung yang terkenal dengan kicauan terbaiknya. Burung tui jantan menggunakan otot vokal super cepat untuk mengendalikan perubahan akustik dan membanggakan diri dapat bernyanyi dengan indah di depan lawan jenisnya. Menariknya, burung tui jantan marah jika saingannya berkicau lebih baik. Para ahli memberi pendapat bahwa kicauan atau nyanyian burung tui mempunyai dua jenis fungsi yang utama, yaitu untuk mempertahankan teritorial dan untuk menarik lawan jenis. Dan hal tersebut berlaku untuk semua burung. Perhatian utama dari kicauan burung tui adalah mempertahankan wilayah. Pernah ada berita tentang burung, bahwa ribuan burung mati misterius di suatu tempat. Apa penyebabnya? Setelah diteliti, untuk berkicau, seekor burung membutuhkan banyak energi. Sambil berkicau, burung-burung sekaligus memamerkan daya tahan fisiknya terhadap betina.
Kicauan yang panjang dan rumit juga bisa menjadi tanda keterampilan dari si pejantan. Untuk menyanyikannya, burung harus menggunakan otot vokal super cepat untuk mengendalikan perubahan akustik yang cepat. Akhirnya kecapekan dan mati. Manusia juga dapat sombong, banyak bicara seperti burung tui. Umat Allah yang sombong karena berlimpah harta, kemampuan, kepintaran, dan kepemilikan. Misalnya memiliki banyak kuda, tetapi menyembah berhala, sihir, dan tenung seperti yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Itulah situasi kehidupan umat Allah Israel. Nubuatan Nabi Yesaya ini menandakan bahwa hanya Allah yang maha tinggi layak disembah dan layak diandalkan. Manusia dan segala keperkasaannya di dunia memiliki pohon, gunung, menara, tembok, dan kapal-kapal pesiar atau kapal perang yang besar, yang kuat, yang cantik. Itu semua sifatnya fana dan tidak dapat diandalkan, tidak kekal. Saudara-saudara, bangsa Israel memiliki pengalaman, salah satunya menunjukkan bahwa mereka mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan perang dari Mesir. Mereka juga terpengaruh kepada kekuatan berhala bangsa-bangsa. Padahal semuanya itu tidaklah kekuatan yang ideal, itu terbatas. Karena dalam sekejap saja Tuhan boleh menghancurkannya. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Yesaya pasal 34 ayat 4. Mengandalkan diri sendiri berawal dari kesombongan. Orang sombong merasa dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Kesombongan itulah yang menjadi akar persoalan dan dosa. Karena itu, Nabi Yesaya berulang kali mengingatkan umat Israel tentang kesombongannya. Umat Israel merasa mampu, merasa boleh menentukan sendiri arah hidupnya. Akhirnya Allah tidak lagi memperdulikan mereka, dan jadilah mereka bebas mengikuti bangsa-bangsa di sekitar mereka, memilih menyembah ilah mereka sesuka hatinya, dan kesitulah mereka beribadah. Saudara-saudara, Allah membenci orang sombong, karena orang sombong melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Pengalaman umat Israel menunjukkan bahwa mengandalkan manusia akan berakhir dengan kekecewaan dan kebinasaan. Yesaya berarti Tuhan adalah keselamatan, dan Dia adalah nabi keselamatan. Supaya selamat, berharaplah kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita menyanyi
dari buku nyanyian HKBP nomor 679 ayat 1. Yang tertidur dalam dosa sungguh malang hidupnya, karena dia tidak sadar diperbudak hasratnya. Daya tarik duniawi yang menggoda hatinya, kenikmatan duniawi telah memikat jiwanya. Kekayaan dunia memenuhi hatinya, kemuliaan dunia itulah dambaannya. Apa gunanya bagimu jika hilang nyawamu? Semua akan berlalu, pikirkanlah jiwamu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.